kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang mengantar kami sampai pada hari ini. Terpujilah Engkau yang sudah menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur, bahkan di sepanjang hari-hari di 2022 yang tinggal beberapa hari ke depan akan kami akhiri. Dan kami akan bersiap masuki 2023. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami akan baca renungkan firman-Mu, urapi kami dan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Yehezkiel pasal 2 ini berbicara panggilan Yehezkiel. Ayat 1 sampai 10 bisa saudara baca. Mari kita lihat ayat 4. Dikatakan begini, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ayat 5, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Saudara, memang dipanggil dan dipercaya oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas sebagai penyambung lidah Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ini merupakan suatu anugerah, sebab tidak semua orang dipercaya untuk melaksanakan tugas ini. Dan salah satunya adalah Yehezkiel. Di ayat 3, di sana dikatakan begini saudara. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Adalah hal yang mudah menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang memiliki respon hati yang benar, yang hatinya mau dibentuk, mau menerima teguran dan didikan, ibarat seorang penabur benih di tanah yang subur atau gembur. Tetapi bagaimana jika kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang tegar tengkuk, keras hati, dan suka memberontak, seperti menabur benih di tanah yang keras, berbatu-batu, dan dipenuhi dengan semak belukar? Tentu hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, saudara. Nah, saudara, tentu hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Inilah tugas yang harus diemban oleh Yehezkiel, yaitu apa? Menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, suatu bangsa yang keras kepala dan tegar hati. Apalagi pada saat itu Yehezkiel juga termasuk bagian dari orang-orang yang dibuang ke Babel. Artinya, sebagian besar umat Israel sedang berada di bawah pengawasan tentara Babel. Tak bisa dibayangkan saudara, apa yang berkecamuk di dalam hati seorang Yehezkiel ketika menerima panggilan Tuhan ini. Dan tidak bisa dibayangkan pula bagaimana reaksi umat Israel. Apalagi berita yang hendak disampaikannya adalah tentang penghukuman Tuhan oleh karena pemberontakan mereka. Meski dihadapkan
bahkan pada tantangan yang teramat berat, Yehezkiel tetap melakukan dengan setia apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Saudara, di zaman seperti sekarang ini, tantangan yang harus dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan tidak semakin mudah. Meski begitu, kita tidak boleh menyerah pada keadaan yang ada. Kita harus terus maju menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita seperti Rasul Paulus menasihati Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, setiap kita dipanggil untuk menyampaikan kebenaran daripada Allah dalam profesi kita masing-masing. Karena itu mari kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Pasti ada tantangan, pasti ada mungkin aniaya mungkin bisa terjadi. Ada resiko, ya. Tapi Tuhan perintahkan supaya kita memberitakan, ya kan? Baik atau tidak baik waktunya. Nah, kalau Tuhan memerintahkan, Dia juga memberikan janji. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Artinya ada pertolongan, ada mujizat. Amin. Ada kemenangan, ada sukacita yang akan kita peroleh daripada Tuhan. Amin. Karena itu saudara, mari tetap kita beritakan Injil. Ya, beritakan kabar baik karena semua orang membutuhkan kabar baik. Kita beritakan, kita wartakan kasih Allah melalui profesi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan untuk tidak takut memberitakan Injil apapun resikonya. Baik atau tidak baik waktunya. Sebab Injil adalah kabar baik. Kami mewartakan Injil, mewartakan kasih karunia, mewartakan kebaikan Tuhan. Karena itu kami tidak bisa dengan kekuatan kami. Kami mohon Roh Kudus yang akan menolong kami. Memberikan kami semangat, kekuatan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Kami berada di hari-hari terakhir di 2022. Kiranya kami semua terpelihara, tidak celaka, tidak sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti